cucinya 2 bulan sekali, terus kayak botol-botol minuman yang mahal-mahal itu, mereka malah ketawa. Ya Cece, nggak usah begitu katanya. Ya aku merantau tuh dari umur 16 tahun teman-teman. Ya. Halo teman-teman, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Narsi Channel. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, amin. Ini aku lagi istirahat siang ya teman-teman. Mungkin teman-teman berpikir kok suasananya berbeda. Iya, ini aku sudah masuk ke rumah majikan baru. Jadi tanggal 1 Agustus aku tuh sudah masuk majikan baru. Aku ngambil visa itu tanggal 30 kalau nggak salah ya, 29 apa. Nah, terus nggak langsung masuk majikan. Kalau teman-teman kan biasanya begitu ambil visa langsung masuk majikan. Itu enggak, aku tuh jadi ngambil visa terus aku tuh selang 2 hari baru masuk majikan. Pas tanggal 1. Jadi nanti setiap gajian aku tanggal 1 enak inget-ingetnya gitu ya. Ngitung public holiday-nya enak gitu kalau tanggal 1 tuh. Dan ini tuh kamar aku tuh lagi istirahat siang. Dan alhamdulillah ya majikan aku itu baik ya. Jadi di sini aku nggak merawat orang tua, nggak jaga anak. Aku di sini hanya ada tuan dan nyonya gitu ya. Rumahnya rumah sultan besar banget. Nah, kenapa aku memilih job ini? Udah dikasih tahu sama agent tuh ya. Katanya Arsi nanti kamu majikan rumahnya besar loh 2020. Bayangin aja teman-teman. Jadi aku tuh selama di Hong Kong itu baru pertama kali punya majikan yang rumahnya gede segini. Aku sendiri sempat berpikir orang Hong Kong tuh nggak ada yang rumahnya besar gitu. Aku pikir begitu ya. Ternyata ada teman-teman. Jadi seperti rumahnya orang Arab. Dapurnya besar, ruang tamunya besar, kamar tidurnya besar. Sebenarnya ruangan tuh ada 4, 2 kamar tidur dan 2 laginya itu 1 perpustakaan, 1 tempatnya barang-barangnya nyonya gitu. Kayak gitu. Nah aku berpikirnya kan nggak ada anak kecil, nggak ada yang daripada ngurus orang tua aku tuh capek ya. Belum finish meninggal ganti lagi. Jadi aku tuh udahlah bersih-bersih aja gitu ya. Nah rumah besar juga kan nggak nyuruh aku gendong-gendong gitu ya. Jadi makanya aku kenapa memilih job ini dan alhamdulillahnya aku tuh nggak salah pilih. Jadi majikan perempuan sama laki-laki itu mereka kalau bangun tuh ya jam 10 jam 11 itu sarapan terus langsung keluar gitu ya, entah pergi kerja atau apa, aku juga nggak ngerti ya, aku juga nggak pernah nanya, mereka yang nggak pernah ngomong gitu. Nah, langsung mereka tuh pergi, jarang banget makan di rumah ya. Aku selama seminggu, selama 8 hari, 9 hari ini, majikan tuh makan di rumah tuh baru 2 kali setiap hari Kamis doang. Nah, hari lainnya itu mereka itu makannya tuh di luar. Jadi kalau pergi jam 12 itu jam 12 siang sampai malam itu aku udah tidur tuh mereka belum pulang gitu. Dan mereka itu mau pergi tuh ya nggak, pokoknya sejuk banget, adem banget, alhamdulillahirobbil alamin ya. Nggak kayak orang lain mungkin ini pembantu masih baru belum ngerti kerja, mau berangkat kerja dikasih tahu dulu nanti aku pergi ini yang harus kamu kerjain. Itu mah enggak teman-teman, alhamdulillah ya. Nggak nyuruh apa-apa, nyuruhnya tuh Cece istirahat, Cece nanti kami nggak makan di rumah ya, kamu ciuku jike, maksudnya urus diri aku sendiri gitu. Terus pokoknya nggak ada peraturan apa-apa walaupun orang kaya rumahnya sultan di sini tuh kerjanya tuh terserah aku biasa aja nggak ada cara yang neko-neko atau cara spesial gitu. Aku sempat waktu masuk ke sini ya waduh aku bilang rumahnya sultan nih apa bakalan capek. Enggak teman-teman nggak capek sama sekali. Jadi majikan laki-laki aku baru datang tuh ya udah bilang ini aku nanti cuci sendiri katanya, ini nanti aku bersihkan sendiri kamu nggak usah pegang-pegang. Terus ada perpustakaan punya majikan ini katanya library katanya ini nanti aku sendiri, kamu cuman nyapu aja katanya ngelap jendela, udah yang lain-lainnya nanti aku kerjakan sendiri, kamu jangan megang apa-apa gitu. Karena ya itu tadi barang-barangnya tuh pernak-pernik sultan, lampu-lampu kristal, guci-guci mewah gitulah teman-teman. Jadi ya alhamdulillah katanya. Jadi mereka tuh seperti berpikir walaupun ada pembantu di sini nggak semuanya harus pembantu yang ngerjain, dan walaupun rumah besar tuh nggak harus semuanya dipegang setiap hari. Kayak toilet kan ada 4 sama toilet aku yang dicuci setiap harinya ya cuma 2, toilet aku sendiri sama toiletnya majikan. Sedangkan yang 2 toilet tamu sama toilet yang di kamar anaknya itu aku pun nggak pernah cuci teman-teman karena emang nggak pernah dipakai gitu. Terus ya misalnya
Ada beberapa yang ini katanya kayak lampu-lampu kristal dicucinya 2 bulan sekali, terus kayak botol-botol minuman yang mahal-mahal itu dicucinya itu dilap, maksudnya bukan dicuci, dilapnya itu sebulan sekali. Ada yang misalnya kayak jendela apa itu seminggu sekali, kayak AC itu 2 minggu sekali. Jadi nggak harus semuanya setiap hari dipegang gitu loh teman-teman. Yang setiap hari itu palingnya meja makan, terus meja yang di depan TV, pokoknya yang kelihatan-kelihatan kayak gitu. Nggak setiap hari harus dilap gitu loh teman-teman. Ada yang setiap hari, ada yang seminggu 2 kali, ada yang seminggu sekali, ada yang sebulan sekali, ada yang 2 bulan sekali, kayak gitu. Jadi benar ya teman-teman, walaupun rumah mewah, rumah sultan, terus kan aku sempat berpikir kalau jaga orang tua kan ibaratnya kita duduk juga dihitungnya kerja karena ada yang dijaga. Kalau kayak gini nanti aku disuruh kerja terus nih karena nggak ada yang dijaga. Ternyata enggak, mereka tuh selalu berpikir, Cece 1 hari pegang 1 aja ya. Kamu kalau capek istirahat gitu. Terus kalau misalnya ngelihat aku kerja terus tuh ya, mau si tuan ataupun nyonyanya tuh selalu bilang, istirahat Cece istirahat gitu. Nggak usah buru-buru nanti aja. Kan waktu hari pertama tuh ya aku tuh habis makan malam tuh, terus jam 8 itu kurang lah ada jam 8-nya. Aku nanya, aku bilang, Nyonya aku sudah selesai dapurnya, sekarang aku kerja apa lagi? Terus mereka malah ketawa. Ya Cece, nggak usah begitu, katanya nggak usah resmi-resmi banget, katanya nyantai aja, nyantai aja. Terus kata majikan laki-lakinya, Fang Sung Ti. Fang Sung Ti itu maksudnya apa ya? Jadi jangan jangan terlalu tertekan kerja di sini tuh, maksudnya tuh udah dibebasin aja kayak di rumah sendiri, nggak harus kerja 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 gitu, enggak. Ada yang dikerjain ya kerja, nggak ada ya udah duduk gitu, nggak usah pusing-pusing mikirin kerja apa. Dan memang ada yang sekarang nih aku di sini udah 9 hari nggak ada kerjaan teman-teman karena rumah udah dibersihkan semua. Kemarin aku udah nyuci AC, udah nyuci lampu-lampu kristal, ya namanya jendela itu kan udah aku lap semua. Memang sih di sini tuh kaca semua, tembok-temboknya kaca, terus lemari atas bawah kaca, nengok ke sini kaca, nengok ke sana kaca, kaca semua. Tapi nggak harus setiap hari dilap, dan karena nggak ada anak kecil jadi ya bersih gitu loh teman-teman. Ya alhamdulillahirabbil alamin. Semoga majikan baik ini bukan pencitraan, bukan di awal doang. Ini semoga awal yang baik ya teman-teman. Semoga akunya betah karena aku tuh orangnya mut-mutan. Kalau lagi rajin-rajin, kalau lagi males-males, terus tenaga juga kayaknya tuh udah nggak kayak dulu lagi gitu. Jadi aku merantau tuh dari umur 16 tahun teman-teman di Arab. 16 tahun di Arab tuh kalau nggak salah 9 tahun ya pulang pergi gitu ya. Kemudian di Oman pernah, Abu Dhabi pernah, kemudian Singapura, Taiwan, kemudian sekarang di Hong Kong. Yang belum itu aku itu Malaysia, yang belum itu aku tuh belum pernah ke Malaysia. Jadi aku dari umur 16 tahun itu aku tuh merantau, hidupnya tuh kebanyakan di luar negeri teman-teman. Tapi jangan ditanya sudah punya apa ya. Karena ya kayak gitu, terutama di Arab tuh bikin trauma, jarang yang nemu orang baik gitu. Kebanyakannya tuh seringnya tuh ya nemunya orang yang nggak baik gitu. Finish 3 tahun, yang setahunnya digaji, yang 2 tahunnya enggak. Terus kita masuk ke KJRI sampai 3 bulan di sana nungguin ya memang digaji semua diurus, tapi kan selama 3 bulan kita nganggur, makan apa keluar uang kayak gitulah teman-teman. Tahu penjaraan Arab, tahu penjaraan Taiwan, tahu penjaraan Abu Dhabi. Di Singapura ya pengen pulang masuk masuk embasi dulu ya seperti di penjara juga. Makanya aku di Hong Kong ini udah nggak mau, makanya udah nyeleneh-nyelenehnya udah pengennya tuh udahlah di Hong Kong ini kerja aja yang bener gitu. Kalau di Hong Kong nggak nyelenehnya tuh ya, nyelenehnya ya waktu video viral itu video viral 2 kali, 4 kali, video viral 4 kali yang aku itu ngeprank makan daging babi, bikin heboh seluruh dunia per TKW-an. Kemudian itu yang mantan pelakor itu, kemudian yang pura-pura bunuh diri, prank-prank sebenarnya sih, ngeprank gitu loh teman-teman. Itu tuh viral, tapi waktu itu aku belum ngerti YouTube ya, jadi aku tuh nguploadnya di Facebook buat seru-seruan aja, malah di-download sama orang lain, kemudian di-upload di YouTube sama orang lain. Sampai sekarang kalau aku sering lihat masih ada aja yang upload tuh, dan view-nya nggak pernah kurang dari 10.000. Ya nggak apa-apa lah, itu rezekinya mereka ya. Nah kemudian itu
yang aku curhat punya pacar orang Korea itu, TKW Korea, TKL Korea itu 4 kali aku tuh viral tuh teman-teman selama di Hong Kong. Jadi udah nyelenehnya itu aja, jangan bikin nyeleneh-nyeleneh yang lain ya. Udah punya mantu, udah punya ponakan udah gede-gede, jangan bikin malu mereka yang di rumah. Aduh, mulut aku kalau udah ngecobrak tuh semuanya keluar. Semoga teman-teman gak bosen ya. Terima kasih buat yang selalu support. Baiklah teman-teman, mungkin videonya saya cukupkan sampai di sini dulu ya. Terima kasih buat yang selalu menyimak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum.